Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu basyira wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini saya diminta untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan akhlak, mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kita, sebagaimana juga telah dinyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kita sekalian. Dan oleh karena itu juga Rasulullah adalah pembawa risalah. Tentu tidak ada lain yang menyamai untuk dapat dijadikan sebagai contoh bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam kita mencontoh akhlak Rasulullah, kita akan meniru bagaimana Rasulullah berakhlak, berhubungan dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya. Rasulullah adalah yang paling banyak ibadahnya, yang paling khawatir terhadap bukan saja dirinya akan tetapi mengkhawatirkan umatnya. Rasulullah senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dalam sholatnya yang panjang itu membengkakkan kaki beliau. Ini merupakan contoh yang sekiranya perlu untuk senantiasa kita tiru, mendekat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di dalam hubungannya kita dengan sesama, dimulai dari keluarga. Rasulullah juga yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah itu bahkan terhadap rewang maupun pembantunya yang ada di dalam rumahnya, beliau tidak pernah menyuruh maupun berkata dengan kasar, berkata dengan keras untuk kemudian para pembantunya ini melakukan sesuatu. Tentu juga di samping pembantu Rasulullah tidak sama dengan pembantu kita di dalam melayani maupun berkhidmah, akan tetapi itu semua tentu dikarenakan karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dengan keluarganya, dengan istrinya, dikatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Bahwa sesempurna-sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan tanda maupun indikasi dari seorang yang baik akhlaknya adalah kebaikannya di dalam berhubungan dengan istrinya. Dalam ungkapan lain, khiyarukum li ahlihim, adalah yang paling baik di dalam hubungannya dengan ahlinya. Tentu kita selaku
umat Islam itu juga merupakan ahlinya. Maka Rasulullah sangat khawatir terhadap kita, terhadap keselamatan kita, terhadap kebahagiaan kita, baik di dunia ini sampai di akhirat. Dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat mengkhawatirkan atas nasib kita. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita itu? Nah, tentu kita itu adalah seluruh umat Islam. Baik umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah yang ada di tengah-tengah yang wasatan, maupun kalaulah masih mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang garis keras maupun yang garis lemah, itu tentu semuanya mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat mengkhawatirkan itu. Bahkan kepada musuh-musuh beliau, baik yang memusuhi secara pribadi maupun memusuhi dakwahnya, Rasulullah senantiasa memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali, mendoakan mereka agar menjadi bagian daripada Islam, agar menjadi bagian daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdihim wahdihim muslimin. Allah senantiasa diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberi petunjuk kepada mereka yang tidak mau beriman, bahkan yang memusuhi mereka, yang memusuhi Kanjeng Nabi ini, agar mereka ini menjadi orang-orang yang kemudian masuk agama Islam. Di dalam berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengajarkan kepada kita agar di dalam kita itu berdakwah itu dengan hikmah, dengan cara-cara yang paling baik, dengan cara-cara yang memungkinkan seorang yang didakwai itu kemudian ikut kepada kita. Tentu dengan berbagai metode, dengan berbagai cara yang simpatik, yang tidak melukai. Adapun apa yang kita rasakan pada saat ini, apabila di tengah-tengah kita itu ada yang mengajak, tetapi dalam ajakan itu mungkin salah, ataupun di dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran Allah SWT melalui Rasulnya dan melalui para ulama, ini mungkin bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan yang sesama muslim. Ini pada saat ini kita dihinggapi dengan sifat-sifat yang seolah-olah kita ini adalah yang paling benar, bahwa kita mewakili Allah Subhanahu wa taala dalam menghakimi hal-hal yang terjadi itu, yang kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, boleh jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang kita sampaikan itu tentu tidak lain di dalam kerangka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah, tetapi dalam persepsi kita. Dalam persepsi ini ada beberapa dalil yang memang dipersepsikan berbeda antara seseorang dengan orang lain, yaitu dalil-dalil yang tidak qat'i dilalah, yang tidak menunjukkan secara tegas, tidak menunjukkan secara pasti tentang sesuatu yang dituntut. Kalau yang menunjukkan secara pasti itu tentu seperti sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Tentu tidak ada hal yang kemudian
diperdebatkan, kemudian malah menjadi bahan untuk mengolok-olok, itu tidak ada. Tapi dalam hal bagaimana kemudian orang kemudian melakukan azan ini dengan sound system, dengan bantuan mic ataupun tidak, dan bagaimana ini diatur, tentu itu adalah bukan sesuatu yang sifatnya pasti, akan tetapi bisa diperdebatkan ataupun bisa ada beda pendapat di dalam melaksanakannya. Nah, menyampaikan hal-hal yang berbeda ini kita dituntun oleh Rasulullah SAW agar disampaikan dengan baik, dengan akhlak, dengan budaya di dalam bahasa kita ini. Nah, ketika hal-hal yang semacam ini sudah melebar, sudah semakin meluas dan mendalam di tengah-tengah kita, maka bagaimana cara kita itu mengatasi dan mengembalikan mereka ke dalam komunikasi yang lebih berbudaya? Tentu ini menjadi kewajiban kita untuk kemudian menyampaikan di dalam forum-forum, baik forum-forum yang sifatnya offline maupun online, agar kita di dalam membahas, di dalam bermujadalah, berdiskusi yang terkait agama ini tentu akan lebih beradab lagi, lebih bersumber kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ini senantiasa mengkhawatirkan jika ada seorang mukmin yang kemudian tidak pas menurut syariat, tentu menjadi kekhawatiran Rasulullah dan menjadi usaha Rasulullah agar mereka itu kemudian kembali. Apabila ada orang yang bersalah, ini Rasulullah juga siap untuk kemudian menghandle kesalahan mereka agar kembali. Bahkan Rasulullah siap memberikan syafaat apabila itu tidak bisa diperbaiki di dunia ini. Manakala orang yang meninggal muslim itu tetap dalam Islamnya dan tetap menjadi pengikut Rasulullah SAW, mereka berhak atas syafaatul uzma besok di hari kiamat. Di dunia ini Rasulullah seringkali ketika hidupnya itu kemudian membawa orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan agar mereka itu diampuni. Ada dicantumkan termaktub dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Apabila ada orang yang menganiaya terhadap diri sendiri, maka orang itu kemudian bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan Rasul memohonkan ampun kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat, akan didapati sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendudukkan diri kita masing-masing untuk kemudian ketika ada orang yang melakukan kesalahan, itu adalah sebagai lahan dari kita, lahan bagi kita untuk mengajak agar apa yang kita lakukan, mengajak ke jalan yang benar ini juga dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala mereka itu kemudian kembali kepada apa yang kita inginkan, yaitu kembali kepada Allah, itu merupakan jariah dari usaha kita. Kita juga diajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kita ini sebagai umat yang di tengah-tengah, yang kemudian besok akan dipersaksikan dan akan menjadi saksi juga
selain menjadi saksi dipersaksikan oleh Rasulullah SAW, kita sebagai umat yang mengajak, umat yang kemudian adil, umat yang kemudian mendatangkan hikmat bagi manusia pada umumnya di dunia ini. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk mengatasi ya, yang sudah terlanjur orang kemudian mungkin mencaci maki kita, kemudian orang mengolok-olok kita, tentu kita bisa membalas, tetapi dalam hal membalas dengan hujah yang kemudian yang mantap, menunjukkan dengan hujah yang mantap. Kita bisa kemudian memberikan tanggapan dengan hujah-hujah yang kita miliki, agar mereka itu kemudian menjadi tahu alasan bagi apa yang kita lakukan itu, dan agar mereka itu kemudian ketika kita melakukannya dengan hujah yang mantap, dengan bahasa dengan diksi yang kemudian tidak menghinakan itu, agar mereka itu juga akan kembali bersama-sama dengan kita, ataupun mereka akan mengerti terhadap apa yang kita lakukan dan menjadi maklum. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.